Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi di channel Catatan Akuntan di YouTube gitu ya. Pada episode kali ini saya akan melanjutkan dari episode 35, di mana pada episode 35 kita sudah membahas materi terkait dengan bagaimana cara membuat jurnal umum untuk transaksi 1 sampai dengan 4 pada usaha dagang greget. Jadi seperti yang teman-teman tahu, kita di sini eh, kita misalkan sebagai usaha dagang greget yang baru berdiri bulan September 2024. Nah, kita namanya usaha dagang greget, kemudian melakukan pencatatan secara fisik atau periodik begitu. Kemudian transaksi 1 sampai dengan 4 sudah kita jurnal kemarin. Kemudian kita sudah punya bagan akun standar atau BAS-nya dari kode 111 yaitu kas sampai dengan 613 atau beban iklan. Nah, pada video ini kita akan membahas bagaimana cara membuat jurnal untuk transaksi selanjutnya. Ini mungkin saya kasih nomor dulu transaksinya. Satu, transaksi kedua, transaksi ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Jadi kita akan membuat transaksi dari soal 5 sampai dengan 10. Jadi ada 6 transaksi yang akan kita buat. Nah, kita akan membuat jurnal seperti ini. Nah, ini saya hide aja untuk apa namanya? Saya freeze ya maksudnya. Saya freeze dulu. Kita nanti masuk ke tanggal 8 ya. Jadi di usaha dagang ini, transaksi kelima, tanggal 8, ini ada transaksi yang mana ada penjualan barang dagangan kepada Tuan Rian. Dijual barang dagang kepada Tuan Rian senilai Rp22.500.000. Kita jual barang dagang kepada Tuan Rian, tapi ada syarat pembayaran 2/10 N30. Artinya adalah penjualan barang dagangan ini adalah secara kredit. Atau kita jual barang tapi kita belum terima uangnya karena ada syarat pembayaran 2/10 N30. Begitu. Nah, maka pada saat melakukan penjualan barang tapi kita tidak mendapatkan uang, maka kita tidak bisa menambahkan kas di sebuah debit. Karena kita belum dapat uangnya, karena kita belum dapat uangnya, kita sudah mengeluarkan barang, artinya kita sudah punya hak atau kita sudah punya piutang. Piutang kita maka pada soal nomor 5, piutang kita bertambah. Kita tuliskan di sini tanggal 8 ada piutang, kita lihat nama akunnya adalah piutang usaha atau kode 112. Jadi di sini piutang usaha kita bertambah. Kemudian karena kita jualan, maka penjualan kita bertambah senilai berapa? 22.500. Nah, 22.500, 22.500. Jadi dalam kasus ini kita jual barang dengan secara kredit, piutang kita bertambah, kemudian penjualan kita juga bertambah. Piutang bertambah di debit, penjualan bertambah di kredit. Pertanyaannya, apakah kas kita berpengaruh untuk transaksi ini? Belum terpengaruh. Karena kita full 100% jualannya di transaksi nomor 8 adalah, di transaksi tanggal 8 adalah penjualannya kredit. Begitu. Jadi belum ada pengaruhnya terhadap kas. Oke, ini sudah ya, kita tandai dulu. Kemudian, soal nomor 6 atau transaksi 13. Jadi tanggal 8 kan kita jual barang ke Tuan Rian. Tanggal 13 diterima kembali barang dagangan dari Tuan Rian senilai 1.250.000. Jadi pada saat kita melakukan penjualan barang dagangan, bisa jadi barang yang kita jual ada yang kondisinya aus, rusak begitu, atau ada jualan kita yang tidak sesuai pesanan, sehingga pelanggan itu akan mengembalikan kepada kita. Pada tanggal 8, kita menjual barang ke Tuan Rian, tapi menjualnya secara kredit. Maka pada tanggal 8 tadi kita mencatat ada penambahan piutang.
Ada penambahan piutang begitu. Nah, tanggal 13, barang yang kita jual di tanggal 8 itu kembali karena mungkin rusak dan lain sebagainya atau tidak sesuai pesanan. Karena pada tanggal 8 kita jualan, terus tanggal 13 kita menerima kembali barang yang sudah kita jual, maka transaksi ini disebut transaksi retur penjualan. Saya ulang, karena tanggal 8 kita jualan, kemudian tanggal 13 kita terima kembali barang yang telah kita jual kepada pelanggan kita, maka ada yang namanya retur penjualan. Retur penjualan. Ingat ya, penjualan itu bertambah di sebelah mana? Di sebelah kredit. Maka retur penjualan itu kebalikannya dari penjualan. Penjualan bertambah di sebelah kredit, maka retur penjualan itu bertambah di sebelah debit. Maka di sini akan ada akun retur penjualan. Kita lihat akunnya. Oke, akunnya nomor berapa? Coba kita lihat. Perkecil saja ya. Retur penjualan itu ada di 412. Ini retur penjualan bertambah ya. Retur penjualan bertambah di sebelah debit. Kemudian, karena tadi kan kita jualannya nggak tunai, maka piutang kita berkurang. Piutang di sebelah kredit berkurang. Nilainya berapa tadi? 1,250. 1,250. Oke, jadi transaksi ini sudah clear ya, teman-teman. Kalau yang mau ada yang tanya, silakan nanti tanya di kolom komen. Kalau ada yang masih bingung. Terus, transaksi nomor 7 atau transaksi tanggal 15. Dibeli peralatan dari toko Merdeka, 18 juta rupiah. Dibayar dengan tunai 10 juta, sisanya dibayar kemudian. Kalau kita membeli peralatan, maka peralatan kita akan bertambah. Nih, tanggalnya tanggal 15. Tanggal 15. Peralatan, kita lihat basnya. Kode 121, nama akunnya peralatan. Peralatannya bertambah senilai 18 juta rupiah. Nah, terus posisinya kita baru bayar 10 juta. Baru bayar, berarti uang kita berkurang berapa? Kas kita berarti berkurang 10 juta. Terus karena kita belum full bayarnya, maka sisanya 8 juta ini kita anggap sebagai utang. Utang usaha. Nah, jadi transaksi tanggal 15 ini kita beli peralatan 18 juta, bayarnya baru 10 juta. Maka karena kita beli peralatan 18 juta, peralatan kita bertambah 18 juta. Karena kita baru bayar 10 juta, maka uang kita berkurang baru 10 juta. Sisanya apa? Sisanya kita bayar kemudian. Berarti sisanya kita punya utang. Utang kita jadi di kredit atau utang kita bertambah di kredit senilai 8 juta rupiah. Begitu? Oke, kita lanjut. Ini sudah clear ya, teman-teman. Dibayar utang kepada toko amanah. Lunas. Coba kita lihat. Kita punya utang berapa sama toko amanah? Coba kita lihat. Ini utang. Dibeli perlengkapan tulisan Sanjaya, dikirim kembali. Nah, ini. Yang toko amanah ini ada 2 transaksi. Toko Sanjaya, ini toko amanah. Nah, jadi kita pernah beli barang secara kredit kepada toko amanah 17.500.000. Kemudian kita mengirim kembali barang dagangan kepada toko amanah. Jadi pertama kita punya utang 17.500.000, kemudian kita mengembalikan ada retur.
Maka utang kita tinggal 15 juta. Atau kita cek dulu transaksi tanggal 2 dan 6. Nah, ini tanggal 2 teman-teman. Kita punya utang nih. Utang kita 17,5. Kemudian ada retur. Nah, ada retur. Jadi kita punya utang 17,5, kemudian ada retur, maka utang kita berkurang 2.500.000 sehingga sisa utang kita kepada toko amanah adalah senilai 15 juta rupiah. Nah, terus kita mau bayar lunas ini. Berarti bayar lunas itu 17.500.000 atau 15 juta? Jawabannya adalah 15 juta. Karena awalnya memang 17.500.000, tapi ada retur 2,5 juta sehingga total utang kita sekarang 15 juta. Berarti kita bayarnya 15 juta. Tanggalnya tadi sama-sama tanggal 15 ya. Nah, kita taruh di sini 15. Bayar utang. Berarti utangnya akan berkurang. Nah, ada kode 211, utang usaha. Utang berkurang senilai 15 juta rupiah. Bayarnya kita pakai apa? Pakai uang. Maka kasnya akan berkurang. Berapa? Sama nilainya. Jadi dalam kasus ini, tanggal 15 yang kedua ini, utang kita kepada toko amanah sudah lunas karena sudah dibayar semua. Begitu ya. Oke, ini transaksi nomor 8 atau tanggal 15. Kemudian, tanggal 16, dijual barang dagangan senilai 15 juta rupiah secara tunai. Jual barang tunai. Berarti kita dapat uang. Berarti kasnya bertambah. Tanggal 16. Jual tunai, kasnya bertambah. Nilainya berapa? 15 juta rupiah. Salah. Iya benar. Ini benar di sini. 15 juta rupiah. Karena ini kita dapat uang dari penjualan, maka penjualannya juga bertambah. Penjualan bertambah di sebelah mana? Di sebelah kredit. Ya. Kemudian, udah ya, udah clear ya. Kemudian dibeli barang dagangan secara tunai dari toko Senandung. Dibeli secara tunai. 7.500.000. Tanggalnya tanggal 17. Dibeli barang secara tunai, maka pembeliannya akan bertambah. Karena tunai, maka kasnya akan berkurang. Nilainya berapa? 7.500.000. Tuh, bentar. Oke, mungkin ini ya. Udah selesai kan ya? Oke, teman-teman, mungkin ini saja untuk pembahasan jurnal umum pada UD Greget Part 2 atau di YouTube Catatan Akuntan episode 36. Teman-teman nantikan part selanjutnya untuk jurnal umum setelah tanggal 17. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.